Halo semuanya dan selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Khusus buat Anda nih, para pemimpin, inovator, dan penggerak di sektor publik, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal membedah sebuah wawasan yang benar-benar luar biasa dari Dr. Frida Chairunisa soal tata kelola pemerintahan modern. Fokus utama kita akan bahas sebuah metafora memikat yang dijamin bakal ngubah cara Anda ngelihat peran Anda di kantor, yaitu transisi penting dari seorang komandan militer menjadi seorang dirijen. Oke, coba jujur deh sama diri sendiri. Kalau di kantor, apakah Anda memimpin layaknya komandan militer yang kaku, yang kebiasaan ngelempar instruksi satu arah dari atas ke bawah? Ataukah Anda udah memimpin layaknya seorang dirijen orkestra yang dinamis? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan filosofis ya, tapi cerminan nyata dari operasional Anda sehari-hari. Coba dipikirin, gaya kepemimpinan Anda saat ini tuh justru lagi ninggiin tembok birokrasi atau malah lagi ngebangun jembatan kolaborasi yang kokoh? Kita masuk ke bagian pertama nih, diskordansi atau tentang tantangan modern yang kompleks. Kenapa sih kita benar-benar butuh paradigma baru ini? Ya, fakta di lapangan tuh ngebuktiin kalau model hierarki tradisional di sektor publik udah mulai ngos-ngosan. Persoalan yang kita hadapi hari ini tuh terlalu masif dan berubahnya cepet banget. Isu-isu publik modern, kayak transformasi digital, pengentasan kemiskinan, sampai mitigasi perubahan iklim, semuanya adalah masalah multidimensi. Anda kan nggak mungkin bisa ngeberantas kemiskinan cuma ngandelin satu dinas doang kan? Makanya, kondisi ini benar-benar nuntut pendekatan yang jauh lebih adaptif dan partisipatif lintas sektor. Terkait hal ini, ada pemikiran yang menarik banget dari Crosby dan Bryson di tahun 2022. Mereka bilang kalau kepemimpinan kolaboratif itu pada dasarnya memecahkan masalah dengan cara nyiptain nilai bersama atau shared value. Praktisnya gimana? Artinya, kita dituntut buat ngeredam yang namanya ego sektoral. Alih-alih tiap unit kerja lari sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas, kepemimpinan kolaboratif justru nyatuin energi itu buat ngebawa dampak yang jauh lebih besar buat masyarakat. Setelah paham masalahnya, sekarang kita geser ke solusinya. Bagian 2, kemunculan sang maestro, yaitu tata kelola kolaboratif. Ini tuh pergeseran yang benar-benar fundamental. Kepemimpinan modern di instansi pemerintah bukan lagi soal seberapa besar otoritas formal Anda atau seberapa keras Anda bisa ngasih perintah, tapi ini soal seberapa lihai Anda memfasilitasi interaksi. Kepemimpinan kolaboratif itu berakar pada kemampuan buat mempengaruhi dan menggerakkan berbagai pihak lewat komunikasi, koordinasi, dan pastinya partisipasi aktif. Coba bayangin deh dampaknya kalau pegawai Anda diperlakukan bukan cuma sebagai bawahan, tapi sebagai mitra berpikir. Begitu mereka merasa idenya dihargai, Anda pasti bakal ngeliat lonjakan motivasi dan kreativitas yang luar biasa di tim Anda. Nah, ini nyambung banget sama apa yang ditekankan Ansel dan Torfing di tahun 2021. Peran sejati Anda tuh sebenarnya memfasilitasi interaksi dan ngebangun relasi yang didasari trust atau rasa percaya. Anda bukan cuma sekedar bos yang duduk nyaman di pucuk piramida ya. Peran Anda tuh berubah jadi seorang mediator, jadi penghubung berbagai kepentingan buat ngebangun dialog yang sehat dan konstruktif. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, metamorfosis. Perbandingan antara komandan melawan dirijen. Di titik inilah metafora dari Dr. Frida Chairunisa terasa sangat jernih dan tajam. Perbandingan dua gaya kepemimpinan ini tuh benar-benar bertolak belakang. Di sisi komandan tradisional, semuanya itu serba vertikal. Keputusan mutlak dipegang di atas sebagai kontrol, dan budaya kerjanya didikte sama kepatuhan kaku pada otoritas. Kaku banget pokoknya. Tapi, coba beralih ke sisi dirijen kolaboratif. Strukturnya berubah jadi horizontal dan partisipatif. Keputusan diambil dengan ngelibatin pemangku kepentingan, peran pemimpin bergeser jadi fasilitator, dan yang paling keren, budaya kerjanya dihidupkan oleh rasa saling percaya dan pemberdayaan. Perbedaan yang juga sangat mencolok kelihatan dari cara mereka nanganin gesekan. Buat gaya tradisional, konflik itu kayak musuh yang harus banget dibungkam demi mertahanin aturan. Tapi sebaliknya, si dirijen ini justru merangkul konflik. Mereka ngelihatnya sebagai percikan inovasi dan peluang buat belajar. Persis kan kayak dirijen yang peka beradaptasi sama nada-nada musisi di sekitarnya, bukan malah maksain ego secara buta waktu situasinya butuh improvisasi. Teorinya emang menginspirasi ya, tapi prakteknya gimana? Kita masuk ke bagian 4, menyetel instrumen, membahas kompetensi kunci yang dibutuhkan. Ada 4 fondasi utama nih buat sukses di labirin pemerintahan. Pertama, komunikasi interpersonal. Kemauan buat benar-benar dengerin dua arah, bukan cuma sekedar nyeramahin. Kedua, Anda harus bisa ngebangun kepercayaan lewat integritas dan transparansi.
Ketiga, manajemen konflik. Ya kita tahulah, nyatuin pendapat antar dinas kadang lebih ribet daripada nyatuin menu makan siang sekantor. Jadi Anda dituntut jeli nyari win-win solution. Dan keempat, orientasi tujuan. Anda harus bisa ngelihat gambaran besarnya, jauh melampaui sekat-sekat sempit kepentingan unit Anda sendiri. Sebagai pelengkap, OECD di tahun 2021 juga ngasih kerangka kompetensi yang wajib ada di era digital ini. Mereka nyorotin banget soal literasi digital, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan keahlian ngebangun jejaring lintas organisasi. Ini balik lagi ke poin awal kita tadi. Buat ngejawab tantangan zaman sekarang, kompetensi sinergis kayak gini tuh bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban kalau kita mau bertahan. Sekarang kita bahas realitanya di bagian 5, bermain di tengah kebisingan, apa aja sih tantangan kolaborasi di lapangan? Praktik di dunia nyata pastinya nggak semulus konser yang udah latihan berbulan-bulan ya. Akan ada hambatan dan gesekan yang lumayan keras. Tantangan terbesarnya? Tembok birokrasi. Di instansi pemerintah, prosedur yang muter-muter, hierarki kaku, dan ego antar dinas itu udah kayak menu sarapan harian. Perbedaan wewenang ini sering banget jadi dinding tebal yang bikin koordinasi lintas unit macet. Dan perlahan-lahan numbuhin rasa nggak percaya antar aktor pemerintahan. Hambatan berikutnya ini sifatnya lumayan psikologis, resistensi terhadap perubahan. Nggak sedikit loh pejabat yang enggan berbagi peran cuma karena takut kolaborasi bakal ngurangin otoritas dan gengsi mereka. Padahal ya, ini cuma ilusi. Kolaborasi itu ngubah cara Anda memimpin, bukan ngilangin kepemimpinan Anda. Anda nggak lagi kehilangan kuasa kok, Anda justru lagi ngegedein pengaruh dan daya jangkau Anda bareng-bareng. Selain urusan mental, ada juga kendala teknis nih. Laporan World Bank tahun 2022 nyebutin kalau kesenjangan literasi digital antar instansi ditambah sistem informasi yang masih jalan sendiri-sendiri bisa benar-benar ngerusak keharmonisan. Bayangin aja sebuah orkestra di mana sebagian pemain pakai alat tercanggih, sementara sebagian lagi partitur musik aja nggak punya. Wah, iramanya udah pasti hancur dan sumbang banget kan? Tapi jangan pesimis dulu. Kita masuk ke bagian 6, simfoni beraksi, melihat kesuksesan di dunia nyata. Gagasan yang kita bahas sedari tadi itu bukan sekedar teori utopis ya. Kita punya bukti nyata di Indonesia kalau model kepemimpinan dirijen ini ampuh banget. Lihat aja implementasi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Proyek raksasa ini mustahil jalan kalau ego sektoral yang dikedepanin. Ini adalah hasil nyata dari integrasi luar biasa lintas instansi. Terus ingat-ingat lagi deh gimana cepatnya respons jaringan waktu pandemi COVID-19 kemarin. Gila-gilaan kan koordinasinya antara pusat, daerah, tenaga medis, sampai swasta. Semuanya berharmoni ngatasin krisis di bawah payung kolaborasi. Jadi poin krusialnya adalah, kenapa hal ini benar-benar penting buat Anda terapkan hari ini juga? Karena pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada pelayanan publik yang lebih prima. Dengan menyingkirkan ego sektoral dan mengadopsi mentalitas seorang dirijen, Anda itu lagi ngebangun lingkungan kerja yang jauh lebih sehat. Efeknya, tim Anda bakal kerja dengan motivasi, kreativitas, dan inovasi yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nah, kita udah sampai di penghujung ulasan nih, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Langkah kecil apa yang bakal Anda ambil besok pagi pas nyampe di kantor buat ngeruntuhin tembok birokrasi di instansi Anda dan mulai ngayunin tongkat dirijen untuk simfoni Anda sendiri? Ingat, tantangan di masa depan itu nggak bakal nunggu birokrasi buat siap-siap. Jadi, jadilah kolaborator, ciptakan harmoni, dan beranikan diri Anda untuk terus berinovasi. Sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.